فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita tetap ada di dalam kebahagiaan, dan salah satu kebahagiaan yang bisa kita rasakan adalah berbagi ilmu. Baik Bapak Ibu dan ikhwan fillah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk pada kajian ketiga dalam membaca Al-Qur'an dengan tema tanda bulat kecil, atau biasa dikenal dalam ilmu tajwid disebutnya sifir. Untuk menghemat waktu, gak perlu lama-lama, mari kita buka Al-Qur'annya. Baik Bapak Ibu dan pejuang Al-Qur'an dimanapun berada, sebelum kita masuk pada kajian cara membaca yang ada tanda bulat kecil ini, perlu saya sampaikan mungkin, terutama bagi yang belum tahu, bahwa tanda bulat kecil ini atau disebut juga sifir adalah berbeda dengan tanda sukun. Coba perhatikan di sini. Untuk sukun itu adalah penulisannya seperti ini, yaitu kurvanya terbuka, jadi tidak tertutup penuh. Kalaupun disebut bulat, itu bulatnya terbuka atau disebut kurva terbuka. Adapun tanda sifir bentuknya memang bulat, bulatnya tertutup, atau secara istilah lain kurva tertutup. Nah, itu dalam cara penulisan. Jadi perbedaan antara sukun dengan tanda sifir atau tanda bulat kecil. Kemudian yang kedua, perbedaannya tentu di dalam membaca. Tanda bulat kecil ini bukanlah sukun. Sebagaimana kita tahu bahwa tanda sukun fungsinya adalah mematikan huruf. Nah, contohnya seperti ini di sini. Allahu yastahzi'u. Nah, ini kan ada sin di atasnya, ini sukun. Itu kan dibacanya yastahzi'u. Ini tanda-tanda baca sukun. Ini fungsinya masuk ke harokat. Jadi harokatnya sukun. Berarti hurufnya dibaca mati. Yas, gitu kan. Nah, sedangkan tanda sifir itu fungsinya apa? Nah, disinilah kita masuk pada kajian ketiga ini. Apa fungsi sifir ini? Bagaimana cara dibacanya dan seperti apa? Nah, inilah yang akan kita kaji sampai ke akar-akarnya, biar belajarnya enggak setengah-setengah dan kita benar-benar paham, siap berada di tengah-tengah masyarakat untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekalipun status kita apa saja, baik pekerja, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwatun fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda sifir ini fungsinya oleh para ulama zaman dahulu dibubuhkan untuk mengingatkan kepada kita yang belum tahu bahwa tanda alif atau tanda waw yang ada sifir, contohnya di sini pada ulaika ada waw, di atasnya ada tanda sifir. Ini maksudnya bukanlah huruf mad. Artinya ketika ada waw ini u jangan dibaca panjang. Sekalipun ada waw, karena waw ini tidak berfungsi karena ada sifir. Nah, pada huruf u di sini jangan dibaca panjang. Berarti tanda sifir ini fungsinya menjadikan tidak berfungsinya huruf mad. Maka di sini kita baca ulaika. Nah, hanya saja para ibu, bapak, para pejuang Al-Quran dimanapun yang berada, dengan tanda bulat kecil tadi kita tahu kan, jadi tanda bulat kecil ini tadi sudah saya jelaskan, ini fungsinya bahwa alif yang tertulis di sana tidak berfungsi, sehingga di sini jangan dibaca ana. Ingat, ini tidak berfungsi. Ya, ketika ada tanda sifir seperti ini maka alif itu tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi maka jangan dibaca panjang. Maka pasti kita juga kalau hafal Al-Quran surat An-Nazi'at ini pasti kebacanya pendek. Faqala ana rabbukumul a'la. Nah, itu pembelajaran awal banyak sudah tahu sepertinya.
Namun setelah ini saya ingin ada tahap kedua yang saya ingin sampaikan. Dalam arti tanda sifir ini ternyata tidak mutlak ya, atau tidak mesti bacaan itu tidak berfungsi. Madnya ini tidak berfungsi. Terkadang itu berfungsi. Di sini faqala ana panjang pendek. Ini bisa panjang bisa pendek ternyata. Nah, ini mungkin agak bingung juga, tapi saya akan jelaskan. Jadi intinya pertanyaannya kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek? Kan itu kan pertanyaannya, biar nanti mudah terjawab. Ini secara umum tadi ke awal saja bahwa tanda sifir ini maksudnya huruf madnya tidak berfungsi. Tapi itu tidak mutlak. Tidak berfungsi itu apabila wasol. Nah, itu jawabannya. Terkadang bisa dibaca panjang berarti berfungsi. Terkadang tidak dibaca panjang berarti alif ini tidak berfungsi karena ada sifir tadi. Maka dengan ada tanda sifir ini maksudnya secara umum ini tidak berfungsi apabila wasol. Tapi ini walaupun ada sifir, ini mad ini berfungsi apabila wakof. Wakof itu berhenti kan? Contohnya gimana? Ya baik, kita masuk pada contoh. Tadi ingat kuncinya adalah bacalah tanpa alif apabila wasol. Jadi ketika wasol baca tanpa alif. Ini nggak berfungsi berarti kalau tanpa alif, maka ananya pendek kan. Bacalah pakai alif apabila wakof. Maksudnya ketika wakof alif ini dibaca gitu. Contoh bacaan nyambung. Kalau saya baca di sini per ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Jadi di sini dibacanya faqala ana rabbukumul a'la, dibaca pendek. Kenapa? Karena kita bacanya wasol atau bersambung terus, nggak berhenti di anaknya. Tuh kan? Jangan dibaca begini. Faqala ana. Nah, itu salah. Karena ada sifir, maka kalau wasol jangan dibaca, gitu saja. Faqala ana rabbukumul a'la. Mungkin pertanyaan berikutnya, kalau wakof gimana? Contoh saya kasih wakof di ayat ini, biasanya begini. Para pembaca Al-Quran, metode-metode membacanya kadang di satu ayat kan. Tapi terkadang 2 ayat diwasolkan, malah 3 ayat, 4 ayat diwasolkan. Ya, bisa kita dengar CD-CD murotal yang sudah ada di pasaran seperti Imam Ar-Rasyid dan sebagainya. Mereka terkadang membaca 4 ayat di satu nafas kan atau diwasolkan. Nah, di sini studi kasusnya saya kasih simulasi. Saya sekarang akan membaca di ayat 21 sampai 24 di satu nafaskan atau diwasolkan semuanya. Hanya karena ini simulasi ya, saya pada kalimat ana akan berhenti ya, karena di simulasi ini saya habis nafas. Maka begini jadinya. Fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Nah, jadi ketika berhenti itu anaknya dibaca lagi. Ana. Makanya ini memang kalam Arab, ucapan orang Arab memang begini. Jadi mereka kalau membaca atau mengatakan ana dengan wakof mereka memanjangkan. Tapi kalau wasol mereka memendekkan. Contohnya mereka kalau mengatakan ana ajlisu alal kursi, ananya pendek karena wasol. Ana ajlisu alal kursi. Tapi kalau mereka ditanya, man yajlis huna? Siapa yang duduk di sini? Ana. Nah, kalau itu jawabannya anjang, ana, karena kan wakofnya di sana. Ana, ananya dibaca panjang lagi.
Tapi kalau ananya wasol pendek, ana ajlisu alal kursi. Demikian contoh pada surat An-Naziat ini. Jadi intinya di sini, bacalah tanpa alif apabila wasol, tapi kalau berhenti berfungsi lagi gitu saja, ya. Baik, kita masuk pada surat Al-Kahfi biar lebih matang gitu ya pemahamannya. Di sini ada ayat 38. Lakinna. Ini karena ada sifir di sini, berarti gimana? Maka ini lakinnanya jangan dibaca panjang. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi lakinnanya pendek. Itu wasol tadi. Tapi kalau berhenti di sini, kalau wakof bisa saja. Kalau disimulasinya contoh kita membaca ayat 37, contohnya dari qala lahu kita baca terus, dari rojulan kita wasolkan ke lakinna. Hanya ketika pas lakinna kita habis nafas. Mau berhenti di sini boleh, tapi kalau berhenti di sini maka dibaca panjang. Contoh saya bacanya dari summa di sini. Thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan lakinna. Nah, lakinnanya panjang karena saya berhenti di sini. Hanya ketika menyambung lagi kita ulang lagi. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Itu contoh surat Al-Kahfi. Ingat kuncinya itu saja. Bacalah tanpa alif apabila wasol, maksudnya jangan dibaca panjang kalau wasol, tapi kalau wakof dibaca panjang. Contoh, kita masuk lagi. Di sini contohnya surat Al-Ahzab ayat 10 ya. Dan surat Al-Ahzab ayat 66 dan sampai 67. Kita ambil contoh dulu di sini ayat 10. Ini ada az-zununa. Nah, ini ada sifir ya. Ingat tadi kalau berhenti gimana? Dibaca berlaku ya. Madnya berlaku, kalau berhenti madnya berlaku. Di sini contoh kita baca ayat 10 ini. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Nah itu, jadi nanya panjang kalau wakof. وتظنون بالله الظنونا. Kalau wasol, saya baca lagi dari watazun. Watazunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun. Nah, kalau wasol jangan dibaca panjang. Zununa hunalika. Itu tadi kasus di ayat 10 Al-Ahzab. Kita bisa lihat di ayat 66-nya masih Al-Ahzab. Di sini ada tulisan ar-rasula. La di sini baca panjang kalau berhenti ya, ingat. Kalau berhenti baca panjang, tapi kalau wasol seperti tadi anak. Kalau nyambung anaknya dibaca pendek. Di sini pun dibaca pendek kalau mau disambungkan ke ayat 67. Kita baca Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Laknya panjang.
wa ata'na rasula. Diulang dari wa ata'na. Wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Nah, sabila panjang karena wakop ya, saya wakop, maka sabila panjang. Walaupun ada tanda sipir, kalau wakop ya panjang. Jadi sipir ini jangan dibaca panjang apabila wasal. Namun ada yang paling perlu kita ketahui, karena kalau sampai sini pembelajaran belum beres sebenarnya. Karena ada khusus ayat-ayat tertentu ternyata mau wasol, mau wakof tetap dibaca pendek atau tetap alif itu nggak berlaku gitu. Baik, kita masuk surat Al-Insan contohnya. Ada di ayat 4. Di sini ada kalimat salasila. Ini masih ada tanda sifir. Kalau kita baca inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Jadi pendek ya. Ingat kaidah umumnya pokoknya kalau wasol itu pasti pendek. Jadi nggak berlaku lah maksudnya. Tanda alif ini, mad ini nggak berlaku kalau ada sifir. Kalau ketika diwasolkan maka bacanya pendek. Nah pertanyaannya kalau berhenti di salasila gimana? Apakah jadi dibaca panjang seperti yang tadi? Tadi Rasula atau ana kalau berhenti itu. Nah di sini ternyata menurut qiraah Imam Hafiz dari Asim, qiraah yang masyhurah yang sampai kepada kita khususnya di Indonesia ini memakai qiraah ini, itu di sini ada dua pilihan. Kalau berhenti bisa berlaku alif ini, artinya nanti ketika berhenti salasila, atau tetap tidak berlaku jadi tanpa alif. Kalau tanpa alif jadi ini tidak berlaku walaupun wakof, maka dibacanya salasil, gitu kan? Karena tanpa alif ini kan ada harokat, kenapa tidak dibaca salasila? Secara umum kan walaupun ada harokat, kalau ujungnya wakof kan mati. Bismillah juga, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ada harokatnya, Ar-Rahman ni Ar-Rahimi, tapi kan ketika wakof jadi nggak dibaca mi-nya, Ar-Rahmanirrahim, dimatikan. Maka di sini karena madnya nggak berlaku, kalau kita memilih nggak berlaku di sini, maka bacaannya jadi mati huruf lamnya, salasil, atau boleh salasila. Contoh, saya akan baca ayat 3 diwasolkan sekarang sampai ayat 4, tapi simulasinya saya habis napas pada salasil. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran inna a'tadna lil kafirina salasil. Nah, itu metode kedua. Saya bisa seperti itu, boleh. Nah kita masuk studi kasus di surat Al-Insan ayat 15-16. Di sini 15 ada qawariro. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Kita berhenti, kalau berhenti berlaku panjang walaupun ada sifir. Jadi sifir itu tidak dibaca apabila wasol. Sekarang saya wasolkan, saya akan baca dari wa akwab, diwasolkan ke ayat 16.
وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Itu pendek ya, kalau wasol jadi pendek. Nah di sini kebetulan di ayat 16 ada lagi juga kawariro. Hanya coba kita perhatikan sekarang. Ini kajian terakhir nih. Di sini ternyata tanda sifirnya kok beda ya. Nah lihat, ini kawariro sifirnya seperti ini. Ini kawariro sifirnya kok agak kecil gitu ya. Nah ternyata dalam ilmu tajwid kajian sifir ini dibagi dua. Jadi ada sifir mustatil, ada sifir mustadir. Jadi itu istilah saja, mau dihafal silakan. Yang pertama sifir mustatil seperti ini. Mustatil dia agak memanjang ya, agak memanjang, bulatnya agak memanjang ke atas seperti telur lah, itu istilahnya bahasanya mustatil. Ada mustadir, ini bulat kecil seperti ini, kawariro. Nah maksudnya apa dibagi dua? Maksudnya apabila kita menemukan sifir mustadir seperti ini maksudnya bacalah tanpa alif apabila wasal, bacalah tanpa alif apabila wakof. Jadi sifir seperti ini, jenis ini mau berhenti atau nyambung tetap itu hamzah itu nggak berlaku. Berbeda dengan tadi kan? Jadi berlaku apabila berhenti. Seperti salah sila itu ada dua pilihan, ana itu berlaku panjang kalau berhenti, dan yang lainnya seperti tadi rosula berlaku kalau berhenti. Tapi di sini sekalipun berhenti maka hamzah itu nggak berlaku ya. Tapi untuk kawariro ini berlaku karena hamzahnya mustatil. Jadi maksud mustatil itu kalau berhenti kita wakaf di sini maka berlaku hamzah ini dibaca kawariro panjang berlaku. Tapi kalau berhentinya di sini ini nggak berlaku hamzah ini, sekalipun berhenti nggak berlaku. Wa akwabin kanat qawarir. Nah itu, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan indahnya berbagi adalah apabila kita bisa berbagi lagi ke teman yang lain, keluarga dan sebagainya. Sebarkan Al-Quran, semua orang harus bisa membaca Al-Quran. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا